Salam Horas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah epistel pada Minggu Rogate 17 Mei 2020 diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua watak yang dikemukakan dalam perumpamaan ini, yaitu seorang hakim dan janda. Hakim di sini adalah hakim yang ditunjuk oleh Herodes atau penguasa Romawi waktu itu. Hakim seperti ini terkenal dengan sikap buruknya. Artinya, jikalau si penuntut tidak mempunyai pengaruh besar dan mempunyai uang untuk mempengaruhi hakim tersebut, maka perkaranya tidak mendapat perhatian atau tidak digubris. Hakim ini dikenal dengan julukan Dayane Gezelot, yang artinya hakim-hakim pencuri. Mereka mau menggantikan keadilan demi sepiring daging. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedangkan janda itu merupakan simbol dari orang-orang yang lemah, miskin dan tak berdaya. Jelas orang seperti ini tidak mempunyai banyak uang dan tidak mungkin akan mempunyai harapan untuk memenangkan perkara atau mendapatkan keadilan dari hakim seperti itu. Tetapi perempuan itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya, yaitu ketekunan. Janda itu pantang mundur dan terus saja datang kepada hakim itu tanpa menyerah. Karena kegigihan janda itu, timbul pikiran dan dugaan-dugaan dari hakim itu, jangan-jangan janda itu karena kesal akan menyerangnya. Pendek cerita, akhirnya janda itu memenangkan perkara oleh karena ketekunannya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini tidak bermaksud untuk menyamakan Allah dengan hakim yang tidak adil itu. Justru sikap dan sifat hakim itu sangat bertolak belakang sekali dengan Allah. Tetapi yang dijelaskan oleh perumpamaan ini adalah bahwa hakim yang jahat yang tidak takut akan Tuhan saja dapat berbuat demikian, yaitu memenangkan perkara janda itu karena ketekunannya. Apalagi Allah yang maha baik dan maha kasih, pasti Dia akan mendengar, bertindak, dan memberikan yang terbaik kepada kita, orang pilihan dan yang dibenarkannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak boleh jemu-jemu, berdoa dan beriman kepadanya. Artinya tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab Tuhan, jangan berkecil hati. Mungkin belum saatnya, atau mungkin itu bukan yang terbaik bagi kita. Sama seperti seorang bapa yang menolak permintaan anaknya
karena bapaknya tahu apa yang diminta oleh si anak adalah dapat mencelakainya dan melukainya. Demikian juga dengan doa kita yang belum atau tidak dijawab Tuhan. Mungkin apa yang kita minta dapat mencelakai dan tidak menolong kita, karena Tuhan tahu dan mengerti apa yang terbaik bagi kita. Nas ini merujuk pada Minggu Rogate yang artinya berdoa. Karena itu, walaupun kita menghadapi berbagai kesulitan, walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, walaupun kita menghadapi masalah pandemik virus COVID-19 ini, ingat, jangan jemu-jemu dan tetaplah tekun dalam doa dan ucapan syukur. Berdoa dan bermohonlah kepada Tuhan sampai Anak Manusia itu datang dan ia mendapati iman di bumi. Dan di dalam doa dan ucapan syukur itu, hendaknya kita mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.